Bab 1461, Siapa yang Jenius? Nama, Sistem Bintang Ilahi Penulis, Serif Kucing Bunga. Plus mematikan mengatur ulang, www.novelhall.com, pembaruan tercepat dari bab terbaru Sistem Bintang Tingkat Dewa. Yin Hao merasa cemas saat mendengar ini. Karena percaya pada Zhang Yu, dia tidak peduli dengan hal lain, dia buru-buru berkata, Kakak Zhang. Terserah apa katamu. Kalau kamu bisa membiarkanku masuk 5 besar, biarkan aku melakukan apa saja. Zhang Yu mengangguk dan berkata, Oke. Kalau begitu kamu duduk, biarkan aku memijatmu. Merasa sesantai mungkin, oke. Pijat. Yin Hao mendengarnya sejenak, tetapi melihat mata Zhang Yu yang tidak senang, dan buru-buru berkata, Oke. Oke, tekan, tekan. Setelah selesai berbicara, dia duduk dengan cepat, diikuti oleh Zhang Yu yang diingatkan. Seluruh tubuhnya mulai rileks. Zhang Yu sekali lagi membawa gas ke dalam, dan menggunakan tekniknya sendiri untuk merangsang titik akupuntur Yin Hao, meningkatkan potensi fisiknya. Adegan di mana Zhang Yu membantu Yin Hao untuk memijat secara alami tidak buta. Melihat ini tentu saja entah bagaimana tidak bisa dijelaskan. Mungkinkah kaki Yin Hao kram? Zhang Yu membantu sementara. Tetapi mengapa kram kaki tidak menekan kaki, tetapi menekannya ke tubuh? Tentu saja, Zhang Yu tidak ragu untuk membantu orang lain untuk menjawab pertanyaan dan keraguan. Orang-orang berpikir apa yang mereka suka, dia hanya bergegas bekerja, karena sekarang lompatan terakhir telah resmi dimulai, dan waktu yang tersisa baginya tidak begitu banyak. Lompatan terakhir, pada kenyataannya, bagi sebagian besar pemain, sudah merupakan lompatan kelelahan. Penurunan kebugaran fisik yang parah telah membuat mereka tidak dapat menciptakan hasil yang lebih baik, sehingga para pemain saat ini hampir tidak lagi bertarung terlalu keras, tetapi telah tampil lebih mudah. Zhang Yu akhirnya membantu Yin Hao mendapatkan kekuatan fisik sebelum pertandingan dimulai. Yin Hao juga merasakan perubahan ini di tubuhnya saat ini. Kelelahan di tubuhnya sekarang benar-benar tersapu, seolah-olah diisi ulang dengan kekuatan, dan itu lebih baik dari sebelumnya. Perasaan ini bagi Yin Hao sungguh menakjubkan. Namun, karena kebutuhan untuk bermain, tidak ada waktu untuk mengagumi Yin Hao. Setelah mendengarkan instruksi Zhang Yu, dia mengikuti urgensi wasit dan turun ke landasan. Yin Hao masih meminjam kekuatan hipnosis kali ini, karena dalam pandangan Zhang Yu, kualitas psikologis Yin Hao terlalu buruk, bahkan jika dia dapat memiliki kondisi fisik yang lebih baik, dia masih akan terhalang oleh mentalitas. Jadi, Anda harus menggunakan metode lama untuk menghindari mempengaruhi hasil akhir. Setelah memasuki kondisi hipnosis Yin Hao, ketegangan di matanya menghilang lagi, dan dia kembali ke kondisi kompetitif yang stabil. Sebenarnya, Yin Hao tidak tahu bahwa meskipun hasilnya bukan yang terbaik di antara semua pemain, stabilitasnya adalah di luar pemain rata-rata, secara alami di mata pemain lain, itu telah dianggap sebagai nomor 1 yang dapat berdiri di atas meja. Yin Hao juga perlahan-lahan berakselerasi di bawah pengawasan banyak pemain. Orang-orang yang penuh perhatian tampaknya dapat melihat bahwa kecepatan awal Yin Hao lebih cepat dari sebelumnya, dan tindakannya lebih terstandarisasi dan tegas. Sudut langkah terakhir di papan itu tepat, sehingga tubuhnya menghasilkan dorongan terkuat, jadi setelah meluncur jauh, dia melangkah ke bunker. 7 meter 48. Dapat dikatakan bahwa ketika hasil ini muncul, para pemain di lapangan sedikit terbelalak. Anda harus tahu bahwa kompetisi kini telah berakhir. Sebagian besar kinerja fisik atlet telah menurun drastis. Yin Hao dapat memilih dalam situasi ini dan menyegarkan skor terbaiknya. Itu hanya tampilan lain. Hasil ini juga membuat Yin Hao melonjak menjadi yang kelima di antara semua pemain, sehingga para pemain yang awalnya keluar dari posisi kelima menjadi tertekan. Ketika Yin Hao mendapatkan kembali ketenangannya, dia menyadari bahwa dia benar-benar menjadi yang kelima, dan dia berteriak dan berteriak kegirangan. Ini juga membuat para pemain di sekitarnya terdiam. Jika Anda hanya mencetak gol, Anda tidak melihatnya. Yin Hao sangat bersemangat. Kok bisa sampai di area pemain? Tiba-tiba seperti habis dipukuli darah ayam, dan mulai menjerit, meskipun otaknya lambat merespons, tidak selambat itu. Hanya terdiam. Bagi pemain lain, mereka tidak seberuntung Yin Hao yang meminta Zhang Yu membantu membuka plug-in. Tentu saja, tidak ada cara untuk membuat hasil yang lebih baik di masa mendatang. Yin Hao akhirnya mengunci 5 peringkat teratas, yang akhirnya menyelesaikan impian utamanya.
Liu He dan Ding Hong juga menyerah untuk menantang Zhang Yu dan Ma Ping. Menurut pendapat mereka, Zhang Yu dan Ma Ping cukup kuat untuk disentuh. Awalnya, keduanya mengira bahwa pertandingan provinsi adalah kesempatan untuk membuat nama bagi diri mereka sendiri di provinsi tersebut, tetapi mereka tidak menyangka akan membunuh dua kuda hitam besar di tengah jalan dan menginjak-injak impian mereka. Itu adalah mimpi buruk. Pada saat ini, Ma Ping merasakan banyak tekanan, dan Zhang Yu begitu kuat sehingga dia tidak pernah memikirkannya sebelumnya. Alasan Ma Ping datang untuk berpartisipasi dalam Olimpiade Dongsing ini sebenarnya adalah untuk mempersiapkan dirinya memasuki negara itu untuk melakukan kualifikasi. Jika bukan karena ini, dia tidak akan datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ini. Pertama-tama, Provinsi Dongsing bukanlah provinsi yang kuat untuk lompat jauh. Rekor provinsi hanya 7,50 meter, dan telah dipertahankan selama lebih dari 10 tahun. Bagi Ma Ping, yang bercita-cita untuk mencapai level tertinggi di negara itu, berpartisipasi dalam kompetisi semacam ini tidak ada artinya sama sekali. Namun, karena sang Master Xia Qingping berkata pada dirinya sendiri bahwa pelatih kepala tim nasional Sun Jingfu akan datang untuk melihat permainannya dan membiarkannya tampil baik dalam permainan. Selama dia mendapatkan medali emas dan menembus garis passing, dia bisa membiarkan dirinya masuk ke tim nasional. Menjadi kandidat, yang tidak diduga Ma Ping adalah bahwa permainan, yang dianggap sebagai masalah sepele, tiba-tiba berubah, dan lawan yang sangat kuat muncul. Yang tidak dapat dia percaya adalah bahwa tidak peduli hasil apa yang dia dapatkan, betapa berlebihan dan luar biasa, lawan selalu dapat melampaui dirinya sendiri, dan dia tampaknya merasa tenang. Ini membuat Ma Ping merasakan tekanan untuk pertama kalinya. Anda harus tahu bahwa tingkat keberhasilan Zhang Yu sangat tinggi, dan hasil pelanggaran dari final lintasan passing tidak pernah terjadi. Jadi, apakah tidak mungkin bagi Zhang Yu untuk melakukan pelanggaran? Tidak, karena itu tidak mungkin. Sebagai atlet profesional, Ma Ping tahu bahwa alasan Zhang Yu tidak melakukan pelanggaran adalah karena dia belum menyentuh garis dasar kemampuan Zhang Yu, yang berarti bahwa Zhang Yu masih memiliki kekuatan. Jika dia tidak bisa menyentuh kemampuan Zhang Yu, intinya, tidak ada kemungkinan untuk mengalahkan lawan. Artinya, jika Anda ingin memenangkan kemenangan terakhir dalam kompetisi ini, Anda harus bermain di level super, menciptakan penampilan terbaik Anda, dan membiarkan Zhang Yu melakukannya sendiri. Namun, bukanlah hal yang sederhana bagi atlet manapun untuk menyegarkan skor terbaik pribadinya dalam lompatan terakhir kompetisi formal. Tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada tekanan. Ma Ping tahu bahwa semakin besar mata, semakin besar motivasinya. Masa depan Anda akan menjadi panggung arena internasional. Jika Anda tidak dapat memenangkan medali emas dalam kompetisi provinsi, bagaimana Anda bisa terkenal di dunia? Harus menang. Hati Ma Ping penuh dengan energi. Dia harus melampaui dirinya sendiri, melampaui Zhang Yu, dan memberitahu semua orang bahwa dialah jenius sejati. Sebagai satu-satunya pesaing Zhang Yu dalam kompetisi ini, Ma Ping secara alami menjadi objek perhatian semua orang. Acara lompat jauh di Provinsi Dongsing telah secara konsisten tinggi selama bertahun-tahun, dan hasilnya juga berada di kisaran menengah dan bawah di seluruh negeri. Tetapi yang tidak diharapkan semua orang kali ini adalah bahwa Zhou Tian biasanya tidak membajak, dan beberapa orang berdebat setelah membajak. Tanpa peringatan, dua kuda hitam terbunuh pada saat yang sama, dan mereka adalah kekuatan awalan nasional. Mereka bertarung dengan sengit untuk satu-satunya medali emas, yang membuat semua orang sangat menantikan untuk memprediksi siapa keduanya. Saya bisa tertawa sampai akhir. Faktanya, di mata sebagian besar profesional, wajah kemenangan Zhang Yu bisa lebih besar. Bagaimanapun, kompetisi hampir berakhir, dan kebugaran fisik para atlet telah menurun drastis. Sangat sulit untuk menantang rekor provinsi saat ini. Membenci, begitu banyak orang berpikir bahwa Zhang Yu tersenyum kemungkinan besar pada akhirnya, hanya takut bahwa Ma Ping hanya akan tertinggal di belakang. Setelah Ma Ping mulai bermain, dia memejamkan mata dan berjalan semua gerakan teknis dalam pikirannya beberapa kali. Dapat dikatakan bahwa sejak masuknya Ma Ping ke pintu Xia Qingping, dia tidak pernah begitu serius dalam permainan. Bahkan wasit memberitahunya bahwa dia siap untuk memulai permainan, dia masih tidak bereaksi sama sekali dan berdiri diam. Hampir 2/3 dari hitungan mundur ke pinggir lapangan telah berlalu, dan Ma Ping membuka matanya, ekspresinya sangat tenang. Hampir di bawah pengawasan penonton, Ma Ping perlahan mulai, diikuti oleh akselerasi,
lebih cepat, yang paling saya bergegas menuju landasan peluncuran. Mapping sekarang merasa bahwa kesadarannya hanya landasan peluncuran di depannya. Dia bahkan dapat merasakan suara dengkuran dari titik pendaratan setiap langkah. Meskipun dia semakin dekat dan lebih dekat ke landasan peluncuran, tidak ada keraguan di bawah kakinya. Karena dia tahu bahwa keraguan apapun akan membuatnya kehilangan kesempatan untuk menang, jadi dia harus berusaha mati-matian. Beberapa langkah terakhir Mapping dapat dikatakan telah bekerja keras untuk memberi makan susu, sedikit lebih cepat, tetapi titik jatuh di kaki lebih tegas dan menentukan. Langkah terakhir hampir berada di garis pelanggaran dan mengikuti upaya tersebut. Pada tendangan, orang itu melompat ke udara, meluncur untuk jarak yang jauh, dan akhirnya melangkah ke bunker. Setelah Mapping jatuh ke bunker, dia buru-buru melihat wasit dan melihat bendera putih dikibarkan. Diikuti oleh bahkan tidak tanda di sebelah bak pasir, tetapi berjalan ke papan skor elektronik, menunggu hasil akhir diumumkan. 8 meter dan 10. Begitu nomor pada kartu tampilan muncul, penonton langsung berseru. Mapping benar-benar memecahkan rekor provinsi dan mendorong hasil beberapa sentimeter menjauh. Anda harus tahu bahwa Zhang Yu baru saja menyegarkan hasil 1 cm, dan Mapping benar-benar mendorong hasil melewati 8 meter dan 10. Jelas bahwa saya tidak ingin memberi Zhang Yu kesempatan, oke. Sun Jingfu berkata, sepertinya Mapping benar-benar meningkat. Xia Qingping mengangguk dan berkata, terserah Zhang Yu untuk melakukannya sekarang. Berbicara tentang mentalitas, Mapping jelas bukan lawan Zhang Yu, tetapi dalam hal prestasi, beberapa sentimeter ini tidak begitu bagus. Sun Jingfu juga mengangguk. Bagaimana mengatakan bahwa dia juga seorang profesional, mengetahui bahwa ketika level pemain mencapai batas, sebenarnya itu adalah celah beberapa sentimeter. Bahkan celah 1 sentimeter adalah menang dan kalah. Penampilan Mapping telah melewati Olimpiade tingkat B. Faktanya, dia sudah menjadi pemain tingkat Olimpiade. Zhang Yu sekarang menghadapi tantangan sebagai pemain Olimpiade, tetapi tidak mudah untuk menang. Mapping berjalan keluar lapangan dengan ekspresi santai. Ketika bertemu Zhang Yu, dia tersenyum percaya diri lagi, diikuti oleh angka 8 dan 1 dengan gerakan. Zhang Yu tersenyum, dan mengangkat satu jari lagi, dan berjalan pergi sambil tersenyum. Melihat ini sejenak, Mapping tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, Zhang Yu. Apa maksudmu? Tebak. Zhang Yu tersenyum misterius dan berjalan pergi. Berpura-pura menjadi hantu. Mapping mencibir tanpa tergesa-gesa. Zhang Yu melakukan debutnya lagi. Lompatan ini bukan hanya lompatan terakhirnya, tetapi juga lompatan terakhir semua pemain malam ini. Lompatan ini juga merupakan akhir resmi permainan. Bagi semua orang di lapangan, persaingan sengit di final lompat jauh putra hari ini tidak terbayangkan. Dari melewati kompetisi hingga final, saya tidak tahu berapa kali rekor provinsi telah diperbarui, dan hasilnya juga telah dipromosikan ke tingkat Olimpiade. Saya harus mengatakan bahwa sebelum dimulainya permainan, semua orang tidak memikirkannya. Zhang Yu melakukan beberapa penyesuaian, lalu perlahan-lahan berakselerasi. Akselerasi Zhang Yu masih belum begitu mengagumkan, tetapi akselerasi inilah yang seringkali dapat memecahkan rekor provinsi baru. Hampir mustahil untuk mempercayainya jika ini bukan pertama kalinya. Baik Sun Jingfu maupun Xia Qingping tidak berbicara, dan sekarang keduanya fokus pada Zhang Yu. Dapat dikatakan bahwa mereka mengamati semua perubahan kecil pada Yu ini, dan keduanya hanya ingin memastikan apakah Zhang Yu telah berakselerasi pada akhirnya. Jadi ketika Zhang Yu benar-benar berakselerasi dalam beberapa langkah terakhir, kedua mata mereka menyala hampir bersamaan dan saling mengikuti. Zhang Yu melompat ke udara, dapat dikatakan bahwa lompatannya tinggi dan panjang, gerakan udaranya sangat bebas dan mudah. Pada kenyataannya, untuk mengatakan bahwa Zhang Yu dan Mapping sama-sama cantik dalam lompat jauh, Mapping tidak sebagus Zhang Yu. Ketika Zhang Yu mendarat di lubang pasir, penonton bersorak lagi. Karena hasil Zhang Yu kali ini, tampaknya dia dan Mapping berada di tengah-tengah. Meskipun hasil akhirnya belum terungkap, kebanyakan orang saya merasa bahwa Zhang Yu, yang lebih stabil, lebih dapat dipercaya. 8 meter 11. Begitu hasil ini muncul, sorak-sorai terbesar dari permainan malam ini meletus. Karena Zhang Yu akhirnya mengalahkan lawan yang kuat Mapping dengan 1 cm,
ia memenangkan medali emas lompat jauh, dan juga memenangkan medali emas keduanya di pertandingan tersebut. Tentu saja, Ma Ping tercengang. Sebenarnya, dia juga siap secara mental. Zhang Yu mungkin melampaui dirinya sendiri dalam lompatan ini, tetapi dia sama sekali tidak dapat menerima bahwa lawannya hanya 1 cm lebih dari dirinya. Karena dia menduga bahwa sebelumnya, Zhang Yu mengacungkan jari ke dirinya sendiri, yang berarti bahwa dia akan melampaui 1 cm dari dirinya sendiri. Jika semua ini benar, artinya, kesenjangan antara dirinya dan Zhang Yu bukanlah sedikit, tetapi perbedaan dunia. Jika Zhang Yu ingin melampaui 1 cm dari dirinya sendiri, dia dapat melampaui 1 cm dari dirinya sendiri, maka level lompat jauh dan kemampuan kontrolnya yang tepat tidak hanya membunuh dirinya sendiri. Ini juga membuat hati Ma Ping segera merasakan kelemahan. Jika Zhang Yu adalah lawan masa depannya di arena domestik, maka dengan bakatnya, dapatkah dia benar-benar mengalahkan lawan yang bukan manusia seperti itu? Sun Jingfu berpikir sejenak dan berpikir, Lao Xia, kamu baru saja melihat beberapa gerakan terakhir Zhang Yu, kan? Lihat, Xia Qingping mengangguk dan berkata, meskipun hanya ada 3 langkah perubahan kecepatan, kecepatannya sangat cepat dan titik pendaratannya akurat, terutama langkah terakhir di papan, yang sangat indah. Jika hanya tindakan teknis, saya memberikan 1%. Karakteristik lain dari Zhang Yu. Apakah kamu menyadarinya? Karakteristik lain. Apa itu? Apakah itu tindakan saat kamu jatuh? Tidak, itu Zhang Yu yang hanya melebihi 1 cm setiap kali. Tidakkah kamu menyadarinya? Xia Qingping mendengar ini tertegun, dan kemudian datang dan buru-buru berkata, maksudmu Zhang Yu disengaja. Tapi ini tidak mungkin. Mungkin ini kebetulan atau... Xia Qingping berkata ini, tiba-tiba tidak ada lagi, dia mengingat penampilan Zhang Yu sebelumnya, hampir semuanya berjarak 1 atau 2 cm, bukankah Zhang Yu disengaja? Dengan kata lain, dia bisa melompat sejauh yang dia mau. Sun Jingfu berkata, meskipun tidak ada cara untuk membuktikan apakah Zhang Yu benar-benar membuat pilihan seperti itu dengan sengaja, yang dapat dibuktikan sekarang adalah bahwa kemampuan kontrol Zhang Yu yang tepat belum pernah terlihat sebelumnya. Telah dibuktikan juga bahwa hasil-hasilnya saat ini belum membawanya ke batas, jadi semuanya masih di bawah kendalinya. Hasil apapun yang dia pikirkan, dia akan menghasilkan hasil apapun. Oh Sun, tampaknya kita telah menemukan seorang jenius yang luar biasa. Xia Qingping mengangguk. Jika Ma Ping sekarang masuk ke tim nasional, akan butuh waktu 3 tahun untuk berlatih untuk mencapai hasil. Tetapi jika Zhang Yu sekarang masuk ke tim nasional, dia dapat segera bersaing di kompetisi internasional. Bagi kita, itu tidak kurang dari pemain yang lebih kuat. Xia Qingping mengangguk dan berkata, baiklah. Ketika permainan selesai, aku akan memanggil guru dan saudaraku. Mari kita bicarakan tentang Zhang Yu. Zhang Yu memenangkan medali emas. Dia naik podium untuk kedua kalinya selama upacara penghargaan. Ma Ping dan Ding Hong berada di peringkat kedua dan ketiga. Tentu saja, Ding Hong telah berhenti melakukan apa yang diinginkannya sekarang, dan sangat baik untuk dapat mencapai hasil saat ini dengan kemampuannya sendiri. Namun, Ding Hong awalnya berpikir bahwa Ma Ping tidak boleh diyakinkan oleh Zhang Yu. Bagaimanapun, keunggulan Zhang Yu yang hanya 1 cm pada akhirnya memenangkannya Ma Ping. Namun pada kenyataannya, Ma Ping sekarang tidak memiliki perasaan tidak puas. Melihat kembali permainan, kemudahan Zhang Yu telah membuat Ma Ping tahu bahwa lawan sama sekali tidak peduli dengan tantangannya, itu tidak lebih dari sekadar bermain dengan dirinya sendiri, dan jika Anda ingin mengejar seseorang yang dapat melompat sejauh yang Anda inginkan, kelainan antara sentimeter, saya khawatir hal itu tidak mungkin terjadi dalam waktu 10 tahun. Ini membuat suasana di antara ketiga orang itu tidak lagi penuh dengan bau mesiu, dan sedikit lebih mudah daripada proyek lainnya. Setelah tim lintasan dan lapangan Zonghai membuka pintu, mereka memenangkan medali emas, medali perak, dan 2 medali perunggu dalam kompetisi malam itu, dan akhirnya menjadi tim dengan penampilan terbaik malam itu. Itu juga membuka celah dengan medali di kota Huailin, membuat Zhu Xiangzi dan yang lainnya merasa jauh lebih mudah. Setelah pertandingan, Pan Weiye juga dipanggil oleh Xia Qingping, tentu saja untuk merekrut Zhang Yujin ke tim nasional. Namun bagi Pan Weiye, cabang zaitun tim nasional kepada Zhang Yu tentu saja merupakan berita bagus. Bagaimanapun,
Zhang Yu sekarang disebut dalam tim lintasan dan lapangan kota Zonghai. Jika dia benar-benar dapat masuk ke tim nasional, kinerja Zhang Yu di masa depan juga akan memiliki kredit untuk tim lintasan dan lapangan. Berbagai subsidi keuangan akan mengikuti kinerja tim. Dan untuk tim lintasan dan lapangan, itu sama. Akan tetapi, karena pertandingan tingkat provinsi belum berakhir, agar tidak memengaruhi status pertandingan Zhang Yu, tentu saja tidak nyaman untuk berbicara dengan Zhang Yu untuk saat ini. Oleh karena itu, sesuai dengan niat Pan Weiye, saya akan menunggu hingga pertandingan berakhir. Sun Jingfu dan Xia Qingping hanya tahu bahwa Zhang Yu benar-benar berpartisipasi dalam 3 pertandingan perorangan, 2 di antaranya adalah tingkat Olimpiade. Tentu saja, ia lebih memperhatikan untuk merekrut Zhang Yu ke dalam tim nasional. Bagaimanapun, proyek lompat tinggi nasional dalam beberapa tahun terakhir juga dirindukan King Huang, 2 meter dan 2 meter mungkin memenangkan pertandingan nasional, jadi 2 meter dan 3-0 Zhang Yu saat ini juga termasuk yang terbaik di negara ini. Keesokan harinya, pertandingan lintasan dan lapangan telah memasuki hari kelima. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar pertandingan perorangan akan memulai pertandingan final hari ini. Final lari gawang 110 meter putra dijadwalkan malam itu. Zhang Yu dan Lin Mingyuan keduanya masuk dalam daftar pendek untuk final lari gawang pada malam itu. Mereka tidak meninggalkan tim atletik pada siang hari, tetapi melakukan beberapa latihan pemanasan sederhana di pusat pelatihan untuk menyesuaikan diri dengan keadaan malam. Karena cuaca dingin hari itu, tingkat kehadiran di stadion lebih tinggi daripada beberapa hari sebelumnya. Karena kompetisi atletik hampir berakhir, akan ada lebih sedikit kompetisi malam itu daripada 2 hari sebelumnya, tetapi banyak nomor lari cepat yang berat akan dipertandingkan malam itu. Lari gawang 110 meter putra, yang berada di urutan kedua setelah lari 100 meter putra, diselenggarakan pada tahap penutupan malam itu. Pertandingan pembukaan malam itu adalah medali 100 meter putra. Qi Sheng, unggulan 0-1 kota Zonghai, adalah satu-satunya pemain tim kota yang lolos ke final malam itu. Namun, hasil grup dan semifinal Qi Sheng termasuk di antara finalis karena level ekor bangau. Jadi setelah dimulainya permainan, meskipun Qi Sheng memenangkan sorak-sorai dan dukungan dari penonton, ia akhirnya berlari di tempat pertama. Ketujuh, skornya disegarkan ke level terendah yang pernah ada, membuat Qi Sheng dan tim lintasan dan lapangan sangat tertekan. Tampaknya proyek 100 meter putra membuka mode nasib buruk bagi seluruh tim. Dalam kompetisi untuk proyek yang tersisa, hampir semua proyek di kota Zonghai hancur, dan bahkan 2 proyek yang mengira mereka dapat memenangkan kartu tidak ditangkap, dan mereka menentang lawan lama. Kota Huailin tampaknya telah mengalahkan darah ayam, dan mencapai hasil yang baik dari 2 emas dan 2 perak. Ia mengambil kembali semua keuntungan yang hilang kemarin, dan semakin mempersempit jarak dengan kota Zonghai, yang dapat memimpin kepemimpinan sistem olahraga kota. Kemarahan akan mereda. Jika kota Zonghai akhirnya disusul oleh kota Huailin tahun ini, saya khawatir di masa depan, tidak akan ada wajah yang bisa dikagumi. Tekanan tingkat tinggi membuat tim lintasan dan lapangan berada di bawah tekanan besar, tetapi dalam proyek yang tersisa, tim kota tidak memiliki apapun yang bisa dilakukan di atas meja. Meskipun Zhang Yu dan Lin Mingyuan memasuki final dalam proyek rintangan belum menjadi keuntungan tim lintasan dan lapangan sebelumnya. Keduanya memasuki final dan mereka telah membuka lahan baru. Dapatkah diharapkan bahwa 2 orang di akhir derek grup tidak akan mendapatkan medali emas? Oleh karena itu, tim lintasan dan lapangan hanya dapat menaruh harapan mereka pada perlombaan lari 800 meter putri yang belum berakhir. Sayangnya, pada akhirnya, kota Zonghai masih belum menang. Sebaliknya, kota Huailin sekali lagi memanen medali perak. Meski perolehan medali emasnya masih berbeda dengan perolehan medali kota Zonghai, namun jumlah total medalinya hampir sama. Hal ini membuat tim senior atletik kota Zonghai seperti semut di panci panas. Sungguh dilema final lari gawang 110 meter putra juga secara resmi dimulai dalam kecemasan tim lintasan dan lapangan. Dalam final lari gawang ini, kita dapat mengatakan bahwa ada liku-liku di tengah, dan banyak hal yang tidak terduga terjadi selama periode tersebut. Yang pertama adalah unggulan nomor 2 dan nomor 4 turnamen, yang tereliminasi satu demi satu, melampaui harapan semua orang. Secara khusus, unggulan 2 Zhang Hongyu, sebagai pemain yang menempati peringkat pertama dalam hasil pribadinya, pada akhirnya akan keluar, yang benar-benar mengejutkan. Faktanya,
Ketika saya berpikir tentang pengalaman permainan keduanya, ada seseorang yang berarti bahwa mereka berdua kalah ketika mereka bermain melawan Zhang Yu. Jika hasil Zhang Yu begitu bagus, dia akan kalah. Namun, hasil Zhang Yu adalah yang paling bawah di antara para finalis. Bersama dengan hasil grup tim Lin Mingyuan, mereka berada di depan Zhang Yu. Zhang Yu benar-benar menyingkirkan Zhang Hongyu dan Duan Junji dengan hasil kedua dari belakang, yang membuat semua orang merasa sedikit luar biasa. Jika bukan karena peraih medali emas Zhang Yu di kedua cabang olahraga tersebut, semua orang merasa bahwa Zhang Yu mungkin merupakan pemain bintang sapu yang langka di lapangan selama ratusan tahun. Karena tersingkirnya Zhang Hongyu dan Duan Junji secara tak terduga, fokus utama permainan tentu saja dialihkan ke unggulan No. 1 Ni Jingnian dan unggulan No. 3 Zhang Guowei. Meskipun dalam kompetisi sebelumnya, kinerja Ni Jingnian lebih baik daripada Zhang Guowei. Akan tetapi, hasil latihan Zhang Guowei selama tahun ini lebih baik daripada Ni Jingnian, jadi bagi banyak orang, bahkan jika keduanya bermain satu sama lain, Zhang Guowei mungkin bukan lawan Ni Jingnian. Adapun pemain lain di lapangan, sebagian besar dari mereka memiliki hasil yang sangat berbeda. Jika tidak ada yang istimewa terjadi, seharusnya tidak ada dampak pada keduanya. Meskipun skor Zhang Yu lebih buruk daripada dua orang, indeks popularitasnya telah membunuh keduanya. Faktanya, banyak warga kota Zonghai datang untuk melihat Zhang Yu malam ini. Adapun apakah ia dapat memenangkan kejuaraan, itu tidak begitu penting. Fan yang tertawa, acara berikut akan segera berakhir malam ini. Final lari gawang 110 meter putra. Untuk tujuan ini, kami secara khusus mengundang pelatih kepala proyek lari gawang provinsi, Hua Zong. Pelatih Hua hai, sampaikan salamku kepada semua orang. Halo pembawa acara, halo semua penonton. Hua Zong tersenyum dan melambaikan tangan ke kamera. Pelatih Hua, proyek lari gawang 110 meter putra merupakan keuntungan di Tiongkok, jadi proyek ini selalu menjadi proyek yang menonjol di antara semua cabang olahraga atletik. Sebagai peraih medali di pesta olahraga nasional, Anda sekarang menjadi provinsi kami. Pemimpin proyek lari gawang, tentu saja, Anda memiliki pendapat sendiri tentang kinerja para pemain dalam proyek ini. Saya ingin tahu apakah Anda dapat memperkenalkannya kepada teman-teman Anda di depan TV dan membiarkan kami menebusnya terlebih dahulu. Hehehe, pemimpin atau semacamnya benar-benar agak terlalu tinggi bagi saya. Namun, saya masih dapat membantu Anda dengan analisis pra-pertandingan yang sederhana. Faktanya, sebagian besar pemain yang memasuki babak final pertandingan ini adalah kekuatan utama tim provinsi adalah pemain pengganti atau pemain muda yang telah berpartisipasi dalam berbagai sesi latihan tim provinsi. Di antara mereka, Ni Jingnian dan Zhang Guowei memiliki hasil terbaik, dan semua orang tahu ini. Keduanya adalah pemain utama tim provinsi. Secara khusus, Ni Jingnian, ia juga telah memenangkan medali perak di turnamen undangan pemuda nasional dan berpartisipasi dalam pertandingan nasional. Dia memiliki banyak pengalaman dan tingkat pemahaman yang mendalam. Jadi saya masih optimis bahwa dia akan memenangkan medali emas dalam lomba lari halang rintang ini. Adapun Zhang Guowei, hasil latihannya tahun ini cukup baik, tidak lebih buruk dari Ni Jingnian. Namun, karena pengalaman Zhang Guowei dalam kompetisi tidak sebaik Ni Jingnian, jadi jika dia ingin memenangkan medali emas, dia hanya perlu membuat terobosan. Lalu bagaimana dengan pemain lain? Apakah tidak ada pemain lain yang memiliki kekuatan untuk mencapai medali emas? Tidak dapat dikatakan bahwa pemain lain tidak memiliki peluang, tetapi dilihat dari hasil latihan dan kinerja hari kerja, kemungkinan ini sangat rendah. Anda harus tahu bahwa proyek lari halang rintang adalah proyek komprehensif yang tidak dapat menoleransi kesalahan apapun. Kuda hitam, tidak sesederhana itu. Lalu bagaimana dengan Zhang Yu? Jian Zizhen bertanya, apakah Zhang Yu juga berpartisipasi dalam pelatihan tim provinsi? Zhang Yu, dari para finalis malam ini, satu-satunya pemain yang belum berpartisipasi dalam berbagai sesi pelatihan tim provinsi. Meskipun Zhang Yu adalah pemimpin grup di babak penyisihan grup dan semifinal, skor efektifnya malam ini adalah yang terendah di antara para finalis. Meskipun Zhang Yu memiliki kekuatan besar dalam nomor lompat jauh dan tinggi, sejujurnya, kecepatan bukanlah kekuatannya. Jadi menurut pendapat saya, Zhang Yu seharusnya tidak mungkin masuk 3 besar. Namun, kali ini Zonghai,
2 atlet di tim lintasan dan lapangan masuk 8 besar dalam acara tersebut. Bahkan, mereka telah menciptakan rekor terbaik dalam sejarah acara di kota tersebut, jadi kita harus menegaskan upaya Zhang Yu. Fan yang tertawa, sebenarnya, dari perspektif kompetisi, mampu membuat sejarah juga merupakan peningkatan yang sangat besar. Tidak banyak untuk kompetisi ini, satu-satunya yang disesalkan adalah Zhang Hongyu dan Zhang Guowei tersingkir lebih awal. Kalau tidak, kedua pemain itu bisa masuk final, saya yakin pertandingan malam ini akan lebih seru. Hua Zong tersenyum dan berkata, tidak mungkin. Tentu saja, apapun bisa terjadi selama itu adalah sebuah pertandingan. Tersingkirnya Zhang Hongyu dan Duan Junji secara tak terduga, saya rasa tidak semuanya buruk. Dibandingkan dengan pemain lama yang berpengalaman seperti Ni Jingnian, Zhang Hongyu dan Duan Junji memiliki pengalaman di tempat yang lebih lemah, dan mereka membutuhkan berbagai kemunduran untuk membuat teknologi mereka lebih matang. Jadi saya yakin masih ada insentif tertentu bagi mereka. Fan yang tertawa, jika benar-benar ada efek seperti yang dikatakan pelatih Hua, saya yakin itu juga akan memiliki efek pendorong yang lebih baik pada proyek rintangan provinsi kita. Semoga saja. Oleh pelatih Hua, saya lupa bertanya tadi, saya tidak tahu rintangan apa yang ada di provinsi kita di tingkat nasional. Hasil pribadi, oke, namun, hasil di Olimpiade Nasional rata-rata. Namun, Ni Jingnian sekarang sedang mempersiapkan diri untuk Olimpiade Nasional berikutnya. Zhang Hongyu dan Duan Junji juga sedang naik daun. Jika mereka dapat memasuki pelatihan Tentara Pemuda Nasional, dalam jangka panjang, prospeknya menjanjikan. Saya tidak tahu siapa yang lebih optimistis dari pelatih Hua. Apakah dia dapat meraih medali lagi di Olimpiade Nasional? Seperti yang Anda lakukan, ini sulit dikatakan. Bagaimanapun, persaingan di Olimpiade Nasional negara kita sangat ketat, dan bahkan persaingan di Olimpiade BIA juga ketat. Dan negara kita juga merupakan level tertinggi di Asia, jadi sangat sulit untuk mendapatkan medali. Namun, dari sudut pandang Ni Jingnian, seharusnya mungkin untuk memasuki final, tetapi jika mereka ingin mendapatkan medali, mereka mungkin perlu membuat terobosan dalam status mereka. Entahlah, standar apa yang kamu butuhkan untuk meraih medali di pertandingan nasional. Tentu saja standarnya tidak tetap. Itu tergantung pada tingkat persaingan lawan di bidang yang sama dan seberapa baik mereka bermain dalam permainan. Jika kamu beruntung, dibutuhkan sekitar 13 detik dan 7 untuk meraih medali. Tetapi kamu ingin relatif aman, bagaimana kita bisa masuk ke rentang 13 detik dan 5, jika persaingannya ketat, mungkin saja bisa mendapatkan 13 detik dan 3 atau lebih. Jian Zizhen berkata dengan aneh, pelatih Hua, apakah hanya beberapa per 10 detik di antara para pemain tingkat tinggi itu? Hua Zong tersenyum dan berkata, sebenarnya, selisih 0,1 detik adalah sekitar 1 posisi. Tentu saja, dalam beberapa detik, ada beberapa posisi. Apakah selisih antara beberapa posisi dalam permainan masih kecil? Oh, maaf, aku sebenarnya mengatakan orang awam lagi. Jian Zizhen tersenyum dan meludahkan lidahnya. Fan Yang, Cao Bo dan yang lainnya juga tersenyum pada saat yang sama. Sebenarnya, analisis data yang halus seperti ini, kecuali untuk pelatih dan atlet profesional, tidak mungkin diketahui oleh orang awam, jadi saya tidak merasakan betapa bodohnya masalah Gen. Fan yang berkata sambil tersenyum, tidak peduli apa. Lari gawang 110 meter putra adalah pertandingan terakhir malam ini, dan saya yakin itu akan didedikasikan untuk pertandingan yang luar biasa bagi para penonton. Izinkan saya memasukkan iklan. Mari kita lihat segera setelah iklan pengenalan para pemain. Para pemain perlombaan telah menyelesaikan pendaftaran pemain saat ini dan memulai pemanasan lintasan. Zhang Guowei mendatangi Ni Jingnian dan tertawa. Kakak Ni, saya tidak menyangka final ini, tetapi kita berdua berjuang untuk medali emas. Ni Jingnian juga tersenyum dan berkata, iya, saya pikir Zhang Hongyu yang berdiri di samping saya. Tampaknya mereka yang ingin mengalahkan saya, tunggu saja sampai pertandingan provinsi berikutnya. Zhang Guowei berkata terus terang, orang yang dilawan Zhang Hongyu, tetapi sebenarnya dia tidak punya kekuatan. Dia malah akan melakukan kesalahan-kesalahan kecil seperti berlari dan melakukan pelanggaran. Kelihatannya anak muda adalah anak muda, dan kualitas mentalnya tidak bagus. Hehehehe, seakan-akan kamu sudah tua sekarang, sudah berapa tahun kamu di tim? Tidak peduli berapa tahun aku bergabung dengan tim, bagaimanapun,
aku 2 tahun lebih dulu darinya, tentu saja, lebih senior darinya. Katakan saja padaku, jika kamu mengatakannya di depan Zhang Hongyu, dia bisa langsung memalingkan wajahnya padamu. Aku akan mengurusnya. Ketika aku mendapatkan medali emas, dia akan melihatku berkeliling di masa depan. Oh, medali emas itu diambil olehmu, apa yang harus aku ambil? Kamu, tentu saja kamu adalah medali perak. Sial, aku ingin mengatakan sesuatu di depan para pendahuluku, dan tidak akan terlambat sampai kau benar-benar memiliki medali emas di lehermu. Hei, kakak Ni, jangan khawatir. Kita akan melihat perbedaannya sebentar lagi, dan kemudian melihat siapapun yang tertawa di akhir. Kakak Ni, kau lihat, orangnya Zhang Yu ada di sini. Ketika Ni Jingnian mendengar kata-kata itu dan berbalik, Zhang Yu juga datang ke lintasan. Sebagai pemimpin kelompok dari kelompok lain, Zhang Yu diatur di sebelah Ni Jingnian. Sebenarnya, jika Zhang Yu hanyalah lawan biasa, Ni Jingnian mungkin tidak menganggapnya sebagai hidangan. Tetapi sekarang Zhang Yu adalah pemenang medali emas dari 2 pertandingan, dan statusnya secara alami tidak sama, jadi Ni Jingnian tersenyum dan mengangguk kepada Zhang Yu. Zhang Yu melihat pertunjukan bagus Ni Jingnian, tentu saja, dia tidak bisa terlihat terlalu sombong, dan menanggapi dengan senyuman, tetapi karena dia tidak mengenal pihak lain, dia tidak berbicara, dan memulai landasan pacu setelah mengikuti tes perawatan diri. Zhang Guowei menatap punggung Zhang Yu dan berbisik, kakak Ni, aku tidak menyangka orang ini cukup kuat, tetapi dia benar-benar memenangkan 2 medali emas. Ni Jingnian berkata, orang-orang benar-benar jenius. Hasil lompat jauh dan tingginya telah mencapai standar Olimpiade. Cepat atau lambat, dia akan berada di lapangan Olimpiade. Itu sama sekali bukan ranah kita. Potong, apa-apaan ini? Tidak peduli seberapa hebatnya dia hanya lompat jauh dan lompat tinggi, dia bukan rintangan. Lihat saja, cepat atau lambat aku akan berada di lapangan Olimpiade. Hahaha, aku ingat anakmu, sepertinya aku belum memenangkan medali yang layak sekarang. Aku ingin memikirkan Olimpiade sekarang, bukankah itu sedikit lebih awal? Ada apa? Aku tidak mengerti sebelumnya. Aku hanya mempercepatnya. Lihat saja, pertandingan hari ini adalah awal dari serangan balikku oleh Zhang Guowei. Baiklah, aku akan menantikannya. Penonton di lapangan sudah selesai pemanasan, datang ke lintasan untuk berdiri. Pembawa acara juga mulai memperkenalkan para pemain. Sebagian besar pemain tidak dikenal, tentu saja tidak dapat menimbulkan sambutan hangat dari para penonton. Sebagai salah satu pemain tuan rumah, Lin Mingyuan tentu saja mendapat sambutan hangat dari para penonton. Namun dibandingkan dengan tsunami Sanhu Zhang Yu, masih ada celah yang besar. Hal ini juga memungkinkan para pemain di lapangan ini untuk pertama kalinya melihat pesona besar para pemain populer. Lintasan Zhang Yu dekat dengan Ni Jingnian. Keduanya adalah yang pertama di semifinal, tentu saja berdampingan. Hasil pribadi Zhang Guowei berada di urutan kedua setelah Ni Jingnian, jadi dia berada di pihak yang lain. Sebagai inti dari para pemain, 3 orang itu tentu saja menarik banyak perhatian. Namun di mata sebagian besar profesional, meskipun Zhang Yu adalah yang pertama dalam grup, karena penampilannya yang buruk, hampir sulit untuk bersaing dengan 2 orang di sebelahnya, jadi mereka lebih memperhatikan kinerja Ni Jingnian dan Zhang Guowei. Setelah para pemain diperkenalkan, wasit memberitahu para pemain untuk memulai permainan. Ketika para pemain mendengar bahwa permainan akan segera dimulai, mereka langsung menjadi gugup. Perlu diketahui bahwa kecuali beberapa pemain yang sangat baik, sebagian besar pemain telah mencapai final setelah waktu persiapan dan penantian yang lama. Bahkan dapat dikatakan bahwa banyak orang memasuki final pertandingan provinsi untuk pertama kalinya. Kegembiraan dan harapannya benar-benar tak terlukiskan. Lin Mingyuan pernah berpartisipasi dalam pemanggilan tim muda provinsi, tetapi pada akhirnya, ia hanya dapat melihat pemain berbakat seperti Zhang Hongyu dan Duan Junji. Dan ia hanya dapat mundur kembali ke tim kota. Dapat dikatakan bahwa dari mana ia berasal dan kemana ia pergi, impiannya hancur. Lin Mingyuan sangat tidak puas dengan perlakuannya. Karena kinerja yang tidak normal dari beberapa pertandingan kecil, tim provinsi menutup pintu untuk dirinya sendiri, yang sungguh tidak adil. Jadi Lin Mingyuan menghela napas lega, berharap untuk membuktikan dirinya dalam pertandingan yang lebih besar, dan juga membuat pelatih provinsi menyesali pilihan mereka. Sebenarnya, Lin Mingyuan tidak tahu. Kecuali Zhang Yu, sebagian besar pemain di sini mirip dengan apa yang dipikirkannya.
Mereka semua ingin menggunakan permainan ini untuk membuktikan nilai mereka dan mencoba mendapatkan kesempatan untuk masuk kembali ke tim provinsi. Lagi pula, bagi pemain yang menyukai bisnis rintangan, jika mereka tidak dapat melangkah lebih jauh, mereka harus berhenti di tingkat kota. Jika tidak ada sertifikat kualifikasi atlet tingkat pertama, akan ada masalah dalam pekerjaan di masa mendatang. Setelah berlatih selama 1 musim dingin dan 8 musim panas, dan akhirnya memindahkan batu bata, impian dari separuh hidupnya yang pertama dapat hilang di selokan yang bau sebagai bos tim provinsi selama bertahun-tahun. Ni Jingnian terlihat lebih santai karena kekuatan lawannya lebih banyak sampah. Meskipun bintang baru Zhang Hongyu memiliki dampak tertentu pada statusnya, ia memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi tantangan apapun. Dan sekarang Zhang Hongyu telah keluar secara tidak sengaja. Hanya Zhang Guowei yang dapat menimbulkan ancaman tertentu bagi dirinya sendiri. Namun, Zhang Guo kurang pengalaman dalam permainan besar dan mudah dipimpin oleh orang lain. Selama ia berlari di bawahnya, saya percaya dengan fondasi Zhang Guowei, ia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Tujuan Ni Jingnian sebenarnya adalah daftar utama pesta olahraga nasional berikutnya, karena medali undangan tidak lagi dapat disamakan dengan kehormatan tertingginya. Oleh karena itu, Ni Jingnian ingin sepenuhnya memengaruhi medali pesta olahraga nasional sebelum pensiun, yang juga merupakan satu-satunya tujuan karir Ni Jingnian. Zhang Guowei juga sedang berjuang sekarang. Meskipun kalah dari Ni Jingnian di semifinal, ia merasa kekalahan itu tidak mencerminkan performa terbaiknya. Karena hasil latihan Zhang Guowei tahun ini lebih baik daripada Ni Jingnian, Zhang Guowei merasa bahwa ia mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memenangkan medali emas dalam kompetisi ini. Zhang Guowei tahu bahwa ritmenya sendiri tidak buruk. Jika Ni Jingnian terlalu dekat, mudah untuk diambil oleh pihak lain. Namun, Zhang Guowei merasa sakit dan juga membuat penyesuaian taktis. Ia bermaksud untuk keluar semua untuk melawan rintangan pertama, selama ia dapat menekan Ni Jingnian ketika ia memulai rintangan, pada tahap selanjutnya ia dapat mengandalkan kekuatan eksplosifnya untuk keluar semua. Selama ia dapat mengalahkan Ni Jingnian dalam permainan ini, ia akan memenuhi syarat untuk memimpin pertandingan nasional berikutnya. Meskipun rekan-rekan Zhang Hongyu dan Duan Junji juga telah membuat kemajuan pesat, sebelum mereka dapat menciptakan hasil yang lebih baik, pemilihan bakat dalam tim masih bergantung pada pertimbangan yang komprehensif. Hasil kompetisi tidak cukup untuk membuka jalan, tidak peduli seberapa bagus level latihan Anda, itu tidak akan bertahan dalam ujian kompetisi. Jadi Zhang Guowei telah melihat rintangan terakhir ini sebagai satu-satunya kesempatannya untuk menyalip di tikungan. Wasit memberitahu semua orang untuk melakukan persiapan akhir. Semua orang segera berjongkok, meletakkan kaki depan dan belakang mereka di blok start, dan seruling persiapan berbunyi beberapa saat kemudian. Tampar, suara tembakan yang tajam terdengar. Kerumunan segera mulai dan bergegas menuju kolom pertama. Baik Ni Jingnian maupun Zhang Guowei sangat cepat. Kecepatan start hampir sama. Sekarang ini adalah final terakhir. Bagi mereka, tidak perlu menutup. Medali emas adalah satu-satunya tujuan mereka. Ni Jingnian mencurahkan sebagian besar energinya untuk Zhang Guowei di satu sisi. Sejak awal, dia merasa bahwa Zhang Guowei menyerang dengan sangat cepat. Dia tampak berusaha menahan diri agar tidak diganggu oleh dirinya sendiri lagi. Tetapi bagaimana Ni Jingnian bisa membuatnya berhasil? Lawan sekarang sedikit lebih muda darinya, tetapi itu tidak berarti dia sudah tua, bahkan jika dia lebih kuat dari lawannya. Otot-otot kaki Ni Jingnian mengeluarkan lebih banyak kekuatan, secara paksa meningkatkan kecepatannya 1 poin, dan melihat efeknya segera. Zhang Guowei dengan cepat dilampaui olehnya, dan pagar itu ada di depannya. Bagi Ni Jingnian, selama serangan pertama Zhang Guowei ditekan, tidak mungkin bagi kualitas psikologis lawan untuk melampauinya lagi. Tetapi tepat ketika Ni Jingnian akan menyerang palang pertama, dia tiba-tiba merasa ada yang salah. Tampaknya seseorang di sampingnya menyerang palang lebih awal darinya. Tidak mungkin, Ni Jingnian merasa seperti halusinasinya sendiri. Untuk mengetahui bahwa Zhang Guowei baru saja disalib oleh dirinya sendiri, mustahil untuk menyerang rintangan lebih awal dari dirinya sendiri, dan lintasannya tidak sama. Pada saat ini, Ni Jingnian merasakan identitas Zhang Yu. Mustahil, bagaimana Zhang Yu bisa berlari begitu cepat, bahkan lebih cepat dari dirinya dan Zhang Guowei. Kecepatan Zhang Yu hampir mengejutkan semua orang di antara penonton. Untuk mengetahui hasil pribadi Zhang Yu, yang paling lambat dari semua pemain,
bagaimana dia bisa melampaui pelanggaran pertama Ni Jingnian. Ini terlalu tidak ilmiah. Tentu saja, Ni Jingnian tidak dapat menerima bahwa dia dilampaui oleh pemain terburuk di final. Meskipun kecepatan awal Zhang Yu sangat menakjubkan, itu tidak berarti bahwa daya ledaknya dapat dipertahankan sepanjang waktu. Ni Jingnian menggertakkan giginya, meningkatkan kecepatan 1 poin, dan bergegas menuju Zhang Yu, yang sedikit di depan, bermaksud untuk berusaha sekuat tenaga untuk merebut keunggulan lawan. Tetapi begitu Ni Jingnian mempercepat dan mencondongkan tubuh ke arah Zhang Yu, pihak lain tampaknya merasakan pendekatannya, mempercepat lagi, dan menarik kembali keunggulan yang baru saja direbutnya. Ni Jingnian menggertakkan giginya, mengubah kecepatan lagi, dan terus mengejar. Dia tidak akan pernah bisa bertahan dikejar oleh Zhang Yu. Bahkan jika dia ingin mengejar, dia harus mengejarnya sendiri. Tidak mungkin baginya untuk mengejarnya. Pada saat ini Zhang Guowei juga menemukan Zhang Yu berlari di garis depan, bahkan Ni Jingnian pun tertekan. Meskipun kecepatan Zhang Yu membuatnya sangat terkejut, tetapi dalam kasus ini, sedikit kesalahan pikirannya dapat menyebabkan kesalahan dalam menggantung pagar, jadi Zhang Guowei mencoba menghilangkan pikiran di dalam hatinya dan menggertakkan giginya untuk mempercepat, berharap dapat melampaui Ni Jingnian dan Zhang Yu. Yang tidak diduga oleh Zhang Guowei adalah kecepatan Ni Jingnian lebih cepat dari dirinya dan mengejar Zhang Yu dengan ganas. Ini juga membuat Zhang Guowei melihat kekuatan Ni Jingnian yang dahsyat untuk pertama kalinya. Dari latihan hingga babak penyisihan grup hingga semifinal, Ni Jingnian sama sekali tidak mengeluarkan semua kekuatannya. Faktanya, kecepatan dan ledakannya lebih baik daripada dirinya sendiri. Dia mengira lawannya tidak sebaik dirinya, dan dia hanya menertawakannya. Di mata Zhang Guowei, kecepatan Ni Jingnian semakin cepat, dan dia dengan cepat menyingkirkan dirinya sendiri. Yang lebih mengejutkan Zhang Guowei adalah kecepatan Zhang Yu sebenarnya lebih cepat, yang dimaksudkan untuk menekan Ni Jingnian agar tidak membiarkannya mendekat, dan mereka berdua menjadi semakin cepat, meninggalkan semua orang, termasuk mereka sendiri. Ada pemandangan aneh di lapangan. Ni Jingnian mengikuti dengan cermat, Zhang Yu berlari cepat, dan posisi kedua pemain dan pemain di belakang mereka semakin membesar. Dalam sekejap mata, ada lebih dari sekadar rintangan, yang membuat semua orang memiliki segalanya. Terkejut, Ni Jingnian hampir tidak menginginkan apapun saat ini, hanya ingin mempercepat dan melampaui Zhang Yu. Mungkin yang lain tidak merasakannya, tetapi dia sangat tersentuh. Selama dia mempercepat dirinya sendiri, Zhang Yu pun mempercepat. Apakah dia membuka matanya di belakang kepalanya? Bagaimana mungkin dia tidak membiarkan dirinya mendekat? Apakah dia terlalu lambat, atau apakah pihak lain terlalu cepat? Faktanya, Ni Jingnian telah sepenuhnya melupakan Zhang Guowei dan pemain lain saat ini, dan hanya Zhang Yu yang ada di matanya. Segala sesuatu di sekitarnya tampak berhenti, hanya suara langkah kakinya sendiri, seolah-olah suara palu, yang menghantam hatinya meskipun Ni Jingnian belum dapat mengejar Zhang Yu, tetapi karena dia dan Zhang Yu tidak jauh, ini selalu memberinya perasaan memiliki peluang, jadi meskipun dia telah mencapai batas, dia masih mengatupkan giginya dan berharap yang lain penurunan fisik, memberi diri Anda kesempatan untuk menyusul. Karena Zhang Yu dan Ni Jingnian berlari terlalu cepat, mereka meninggalkan semua pemain di belakang, sampai keduanya mulai berlari cepat, apalagi yang lain, dan bahkan Zhang Guowei terlempar keluar dari lapangan dekat oleh keduanya. Yang lain sudah keluar dari beberapa kolom. Dapat dikatakan bahwa di lapangan pertandingan provinsi, tidak pernah ada kolom sebesar ini. Pada tahap lari cepat terakhir, Zhang Yu dan Ni Jingnian tidak melambat. Pada akhirnya, Zhang Yu memimpin dalam posisi untuk melewati garis terlebih dahulu, sampai mereka berdua berlari untuk waktu yang lama, Zhang Guowei tidak menyelesaikan garis. Adapun pemain lain, kemudian tarik lebih jauh. 13 detik 71. Begitu hasil ini muncul, penonton langsung bersemangat. Karena Zhang Yu benar-benar memecahkan rekor provinsi, sorak-sorai di lapangan seperti tsunami gunung. Zhang Yu memenangkan medali emas lagi, yang merupakan akhir yang luar biasa bagi semua orang yang pernah mengalahkan Zhang Yu sebelumnya. Ni Jingnian menyusul dengan selisih 13 detik, 89 detik, sambil menyegarkan penampilan terbaiknya, ia juga memenangkan medali perak. Namun, Ni Jingnian sedang duduk di tanah lumpuh saat ini, dan ia tampak sekarat. Ni Jingnian merasa bahwa ia tidak pernah berlari dalam hidup ini. Ini terlalu cepat. Anda perlu tahu bahwa jika Anda mendapatkan hasil ini, Anda dapat mencapai final di National Games,
tetapi itu adalah pencapaian yang luar biasa sehingga ia tidak dapat mengejar Zhang Yu. Bagaimana ia bisa berlari begitu cepat? Zhang Guowei memenangkan medali perunggu, tetapi skornya lebih dari 1 detik dari Zhang Yu. Meskipun ini bukan skor terbaik Zhang Guowei, tetapi karena ia terlalu banyak dibuang oleh Zhang Yu dan Ni Jingnian, itu sangat memengaruhi penampilannya. Dikatakan bahwa ada sedikit kelegaan saat berlari ke belakang. Sebenarnya, Zhang Guowei selalu merasa bahwa tidak ada banyak perbedaan antara dirinya dan Ni Jingnian. Selama dia mau bekerja keras, suatu hari dia akan melampaui yang lain untuk memimpin tim provinsi. Tetapi sekarang dia tahu bahwa kesenjangan antara dirinya dan Ni Jingnian terlalu besar, bahkan begitu besar sehingga membuatnya merasa lemah. Yang membuatnya semakin tidak dapat diterima adalah sekarang dia memiliki orang cabul lain yang lebih cepat dari Ni Jingnian. Bisakah dia melampaui kedua orang ini? Pikiran yang tidak berdaya masih menghantuinya. Pemain lain di lapangan secara alami mengerikan, karena seperti Zhang Guowei, mereka terlalu terpengaruh oleh Zhang Yu dan Ni Jingnian, dan mereka secara kolektif lemah. Lin Mingyuan hanya meraih posisi ke-7 dalam grup. Ia tahu bahwa jarak antara dirinya dan Zhang Yu hanyalah perbedaan antara langit dan bumi. Ternyata ia masih ingin menahan Zhang Yu di final dan mempertahankan keunggulannya di tim kota. Mengingat sekarang, saya sama sekali tidak tahu ketinggiannya. Lin Mingyuan juga tahu saat ini. Zhang Yu pernah memenangkan posisi pertama dalam grup sebelumnya, tetapi ia tidak melakukan yang terbaik. Sebenarnya, Zhang Yu tidak menyangka Ni Jingnian akan berlari begitu cepat. Ia awalnya ingin menekan sisi lain seperti sebelumnya hingga akhir permainan. Tetapi ia tidak menyangka Ni Jingnian memiliki potensi yang begitu besar, dan ia dapat mempercepat lagi dan lagi. Tampaknya pihak lain belum memainkan yang terkuat di babak penyisihan grup dan semifinal. Seorang pria yang rendah hati tetapi sangat kuat, ini adalah komentar Zhang Yu tentang Ni Jingnian. Fan yang tertawa, saya tidak menyangka. Pada akhirnya, Zhang Yu benar-benar memenangkan medali emas untuk proyek tersebut, yang sungguh menakjubkan. Jian Zizhen tertawa, jadi saya katakan, selama ada permainan Zhang Yu, Anda tidak bisa menganggapnya enteng. Lihat saja sekarang, kemanapun Anda pergi. Dia adalah kuda hitam terbesar. Sao Bo juga tertawa, pelatih Hua, penampilan Zhang Yu harus dianggap baik. Hua Zong mengangguk dan berkata, penampilan Zhang Yu tidak hanya memecahkan rekor provinsi, tetapi juga mencapai standar Olimpiade B. Ini sudah menjadi kekuatan para pemain top di negara ini. Fan yang berkata, saya ingat rekor provinsi. Pelatih Hua juga telah mencatatnya untuk sementara waktu sebelumnya. Tidak tahu berapa lama sebelum dan sesudahnya. Hua Zong mengangguk dan berkata, itu dipertahankan selama sekitar 8 tahun. Tetapi pada saat itu, tingkat rintangan negara kita tidak setinggi sekarang. Faktanya, ketika Su Yang memecahkan rekor provinsi, dia hanya terpilih untuk Olimpiade Nasional. Final konferensi lebih baik dari medali perunggu saya saat itu. Tetapi sekarang kita memiliki rekor di provinsi kita dan telah mencapai standar Olimpiade. Sungguh menghela napas untuk memikirkannya. Petik 2. Fan yang tertawa, kuncinya adalah atlet berprestasi di provinsi kita dan pelatih yang sangat baik seperti pelatih Hua. Dedikasi dan kesuksesan Andalah yang dapat membuat atlet provinsi kita mencapai hasil yang luar biasa, jadi kami harus bekerja keras untuk Anda. Tepuk tangan adalah hal yang tepat. 2. Orang di sekitar tertawa, dan juga bertepuk tangan. Hua Zong buru-buru melambaikan tangan dan berkata, jangan berani-berani. Zhang Yu belum menjadi anggota tim provinsi, dan kami belum membantunya dengan cara apapun. Pikirkanlah, masih belum berhasil. Fan yang tertawa, kalau begitu, selamat kepada pelatih Hua karena memiliki shogun tambahan. Jika dia pergi ke Olimpiade di masa mendatang, pelatih Hua akan diundang untuk makan malam. Hahaha, orang-orang di sekitarnya tersenyum pada saat yang sama. Upacara penghargaan resmi dimulai setelah kompetisi. Meskipun Ni Jingnian sempat tertekan, ia akhirnya menyesuaikannya. Ia tetap memberi selamat dengan sopan kepada Zhang Yu. Bagaimanapun, kekuatan lawan lebih baik dari dirinya sendiri, dan tidak ada gunanya untuk diyakinkan. Namun, tepat setelah penghargaan diberikan, Ni Jingnian berkata kepada Zhang Yu, meskipun kamu kuat, tetapi menurutku kamu seharusnya tampil lebih baik sebelumnya, sehingga tidak ada yang akan mengatakan 3 atau 4 untuk kemenanganmu. Zhang Yu mendengar senyuman dan berkata, tanpa lawanmu yang kuat,
tidak masuk akal bagiku untuk tampil baik. Mereka suka mengatakannya, aku tidak peduli. Ni Jingnian juga tersenyum tak berdaya ketika mendengar kata-kata itu. Tampaknya tim provinsi akan memiliki anak bermasalah lagi kali ini. Bagi tim lintasan dan lapangan Zonghai, pertandingan malam itu penuh dengan kejutan. Zhang Yu benar-benar memenangkan medali emas lainnya, dan proyek ini merupakan acara yang tidak direncanakan, yang merupakan berita bagus bagi seluruh staf pelatih. Hal ini juga membuat jumlah total medali emas di kota Zonghai, dan membuka sedikit jarak dari kota Huailin yang mendekat, sehingga seluruh sistem olahraga kota juga lega. Semua proyek pribadi Zhang Yu telah diselesaikan sekarang, dan pada dasarnya semuanya telah berhasil diselesaikan. Meskipun ada proyek kolektif pada formulir pendaftaran, tetapi karena proyek tersebut telah selesai, Zhang Yu belum dapat bermain sama sekali, jadi dia telah berhasil menyelesaikan semua tujuan sebelumnya. Zhang Yu sendiri memenangkan 3 medali emas dalam pertandingan perorangan. Gelar Garpu Sapi adalah yang kedua setelah Lu Chengye dari tim renang kota. Pihak lain memenangkan 3 emas dan 1 perak, hanya 1 medali perak lebih banyak dari Zhang Yu. Tetapi Zhang Yu bahkan lebih kuat dari Lu Chengye. Dia juga pemegang 3 rekor provinsi. Aura ini jelas merupakan prestasi yang tidak dapat ditandingi oleh Lu Chengye. Jadi tidak ada seorang pun di sistem olahraga provinsi yang tahu siapa Zhang Yu. Keesokan harinya, kompetisi lintasan dan lapangan memasuki hari terakhirnya, yang juga merupakan hari terakhir dari seluruh fase kompetisi atletik. Hari ini, sebagian besar pertandingan lintasan dan lapangan kolektif akan memulai kompetisi yang sengit, perubahan terakhir dari daftar medali Olimpiade, dan memberikan kontribusi mereka sendiri. Tim lintasan dan lapangan Zonghai mengorganisasi gelombang atlet terbesar sejak dimulainya pertandingan. Bagaimanapun, ada sejumlah besar proyek kolektif, dan kekuatan utama ditambah bangku juga merupakan sekelompok besar orang. Tampaknya sangat meriah. Zhang Yu santai, hanya mengenakan pakaian olahraga biasa. Meskipun ia juga berpartisipasi dalam estafet 4x100 meter putra, tetapi ia hanya pemain pengganti, jadi ia tidak perlu bermain sama sekali. Itu dapat dianggap sebagai permainan yang lengkap tanpa pekerjaan. Namun, sebagai pahlawan tim, posisi Zhang Yu dalam tim sekarang memiliki bos yang pantas. Beberapa pendatang baru dalam tim juga sangat ramah dan baik, dan mereka juga meminta Zhang Yu untuk menandatanganinya. Indikator Zhang Yu saat ini sebenarnya adalah standar Olimpiade, dan bukan tidak mungkin untuk berada di panggung Stadion Olimpiade di masa mendatang. Namun, pada saat itu, jika mereka ingin menemukan tanda tangan Zhang Yu lagi, mereka mungkin bahkan tidak melihat sosoknya, jadi jika ada kesempatan bagus sekarang, mereka tentu harus bersiap terlebih dahulu. Namun, kata-kata Zhang Yu juga hebat dan tidak ada teman. Orang-orang ini juga ingat bahwa Zhang Yu masih sekolah menengah pertama. Ini juga membuat mereka iri dengan kecemburuan dan kebencian Zhang Yu. Orang harus belajar dan belajar, mereka harus berbakat, dan mereka dapat mencapai hasil melalui olahraga. Sempurna untuk tidak memiliki teman. Faktanya, proyek estafet tidak selalu menjadi proyek dominan tim atletik Zonghai. Para pemain utama dalam acara tunggal ini juga tampil biasa-biasa saja. Acara tunggal putri lumayan. Mereka mencetak 1 perak dan 1 perunggu sebelum dan sesudah. Para pria dicukur, dan setengah dari medali tidak terlihat. Seluruh susunan pemain pria juga membosankan. Tidak mungkin, ibu kota provinsi dan kota Huailin sangat kuat dalam acara lari cepat perorangan. Dalam acara putra di Zonghai, hanya Qiseng yang nyaris tidak berhasil mencapai final 100 meter, jadi tim pelatih tidak pernah menyangka bahwa acara putra akan berada di waktu ini. Diperoleh dalam permainan, tim tingkat tinggi tim olahraga Zonghai saat ini hanya berharap kota Huailin memenangkan terlalu banyak medali, atau akan disusul oleh kota Huailin pada hari terakhir pertandingan, maka bebek yang dimasak akan membuat lelucon besar lagi. Para pemimpin sistem olahraga paling khawatir tentang ini. Mereka telah menelepon dan bertanya bagaimana kinerja proyek kolektif tim lintasan dan lapangan. Itu juga membuat Zhu Xiangzi dan orang lain di bawah tekanan. Mereka tidak dapat memberitahu pemimpin proyek kolektif itu. Para pejabat senior sistem tersebut tidak mengenal saudara-saudara dari tim atletik, tetapi mereka tidak bermaksud bahwa Zhu Xiangzi dan Ni Tao tidak mengenal mereka, jadi mereka hanya dapat menaruh harapan mereka pada proyek wanita, karena setidaknya proyek wanita memiliki sedikit lebih banyak peluang daripada proyek pria. Ketika para pemain utama datang ke tempat kejadian untuk mendaftar,
tampaknya sesuatu yang tidak terduga terjadi. Qi Sheng, sang kapten, bergegas ke posisi duduk pelatih samping. Ketika Ni Tao melihat ini, dia bergegas berdiri, berjalan ke pinggir lapangan, dan berkata, "Apa yang terjadi?" Qi Sheng berkata, "Pelatih Ni, ketika saya pergi untuk mendaftar tadi, wasit mengatakan bahwa aturan proyek kolektif telah disesuaikan dan mengatakan bahwa setidaknya satu pemain pengganti harus berpartisipasi dalam pertandingan." "Apa?" Ni Tao mendengar ini, terkejut, dan buru-buru berkata, mengapa saya tidak tahu tentang aturan seperti itu?" Qi Sheng Dao, ini adalah aturan baru yang direvisi tahun ini. Dikatakan tidak menyebabkan pemborosan sumber daya olahraga yang berlebihan, tetapi juga untuk mengurangi jumlah laporan palsu oleh masing-masing tim. Pemain berikutnya dalam pertandingan provinsi harus berada di lapangan. Ni Tao mendengar ini, buru-buru mengeluarkan ponselnya, dan membaca detail aturan pertandingan ini. "Segera, saya benar-benar menemukan ini di kolom proyek kelompok, tetapi karena tandanya tidak jelas, Ni Tao benar-benar melakukannya sebelumnya tidak memperhatikan. Namun, dipastikan bahwa dia telah melakukan kesalahan dalam pekerjaannya, dan Ni Tao khawatir. Kita perlu tahu bahwa proyek kolektif awalnya adalah kelemahan tim, dan sekarang perlu mengganti pemain untuk bermain dalam permainan, maka itu tidak lebih lemah. Bagaimana caranya, Lao Ni?" Pan Weiye juga datang saat ini. Lagi pula, insiden ini adalah kesalahan kerja staf pelatih. Jika pada akhirnya kinerja tim secara keseluruhan benar-benar terpengaruh, maka perlu untuk menyelidiki penyebabnya saat itu juga. Meskipun proyek kolektif telah menjadi sampah di tim atletik sejak zaman dahulu, pada kenyataannya, bahkan tanpa masalah ini, tidak akan ada hasil yang baik. Namun, masalahnya sekarang bukanlah untuk mengesampingkan kemungkinan tim olahraga meminjam keledai untuk menggunakan insiden tersebut sebagai alasan. Lalu, bukankah tim atletik akan menjadi bocah tukang pot? Tentu saja, Ni Tao juga tahu keseriusan masalah ini, dan pada akhirnya, dia mungkin masih menjadi dirinya sendiri. Memikirkannya, sekarang kita hanya dapat menyesuaikan susunan pemain untuk sementara. Untungnya, kali ini panitia penyelenggara tidak mengharuskan setiap pemain pengganti untuk bermain dalam pertandingan. Jika tidak, grup wanita akan benar-benar berakhir. Pan Weiye berpikir sejenak dan berpikir, seharusnya tidak terlalu serius. Aturan ini tidak hanya untuk kota kita, bukankah sama untuk kota-kota lain? Ni Tao berkata, tentu saja timnya tidak diketahui, tetapi jika Anda memperhatikannya terlebih dahulu, itu akan berbeda. Saya memperhatikan Laotian di kota Huailin sebelumnya. Mereka tampaknya tidak memiliki susunan pemain pengganti, mereka semua adalah susunan pemain utama. Saya pikir mereka telah memperhatikan aturan ini sebelumnya. Petik 2. Orang Laotian. Saya berbicara dengannya beberapa kali sebelumnya, dan dia bahkan berbicara dan tertawa, tetapi tidak menyebutkannya. Tidak mungkin. Ini adalah kesalahan pribadiku dalam pekerjaan. Aku tidak bisa menyalahkan Laotian. Kita hanya bisa mengatakan bahwa kita ceroboh. Dan sekarang daftar besar ini telah dilaporkan. Bahkan jika aku mengetahuinya lebih awal, itu hanya akan membuatku kesal sebelumnya. Sekarang mari kita bergegas semuanya, mari kita pelajari daftar penampilan pemain baru bersama-sama. Pan Weiye mengangguk, mengetahui bahwa sekarang bukanlah saatnya untuk melihat ke depan, dan buru-buru menghubungi pelatih kepala dari berbagai tim proyek, serta asisten pelatih dari acara sprint dipanggil bersama dengan segera, mulai bertukar pikiran, meneliti daftar putar baru. Namun, di awal daftar ini, staf pelatih menemukan bahwa itu tidak sesederhana yang terlihat faktanya. Dari sudut pandang sebagian besar staf pelatih, susunan pemain utama babak pertama penyisihan tentu saja yang paling aman dan paling cocok. Susunan pemain utama juga merupakan susunan pemain terkuat dalam tim. Jika bahkan susunan pemain utama tidak dapat mencapai final, bukankah susunan pemain cadangan lebih buruk? Namun masalahnya sekarang adalah jika susunan pemain utama digunakan di babak penyisihan, maka susunan pemain pengganti harus digunakan sesuai dengan aturan. Final, Anda tidak tahu untuk menggunakannya, ini adalah ritme menyerah dengan sukarela. Tetapi bagaimana jika saya menggunakan pemain pengganti di babak penyisihan, bagaimana jika saya tidak dapat mencapai final? Bagaimanapun, penambahan kata pengganti penuh dengan ketidakpastian. Ketika saatnya tiba, kekuatan utama akan tidak berguna, bukankah itu tidak berharga? Staf pelatih dapat mengatakan apakah akan menggunakan kekuatan utama atau pengganti untuk pendahuluan,
dapat dikatakan bahwa itu adalah perdebatan tanpa akhir, dan bagaimana memilihnya tidak tepat. Di antara mereka, grup putra lebih baik memilih 1 poin, karena kekuatan grup putra bersifat umum, apakah itu kekuatan utama atau bangku, ada sedikit harapan untuk memenangkan kejuaraan, sehingga perdebatannya bisa lebih sedikit. Melihat grup putri adalah satu-satunya tim di tim yang memiliki harapan untuk memengaruhi medali, wajar untuk berhati-hati dalam memilih urutan penampilan. Estafet 4x100 meter Zhang Yu adalah salah satu pilihan yang lebih baik di beberapa grup. Meskipun hasil 100 meter Zhang Yu belum diuji, Zhang Yu sekarang telah memenangkan rintangan 110 meter putra, dan hasilnya sangat mempesona. Secara umum, kinerja 100 meter Zhang Yu telah lebih dari 11 detik sejak ia masih muda. Meskipun komprehensif, ini hanya level kedua, tetapi juga jauh lebih baik daripada beberapa orang yang berada di belakang level ketiga. Masalah yang dihadapi staf pelatih hanyalah pengaturan urutan penampilan Zhang Yu. Meskipun Zhang Yu dapat bermain dalam permainan, ia memiliki banyak kelemahan, dan ia tidak pernah melakukan latihan pengambil alihan tim. Karena tautannya tampak sederhana, tetapi memiliki dampak besar pada hasil permainan. Bahkan jika kekuatan Anda kuat, jika koneksinya tidak bagus, Anda tidak akan dapat menggunakannya pada akhirnya. Jika Zhang Yu diizinkan bermain untuk pertama kalinya, maka tidak ada masalah dalam menerima tongkat, tetapi ada masalah dalam memberikan tongkat. Jika Zhang Yu menjatuhkan rantai dan menjatuhkan tongkat ke tanah saat ia membuat tongkat, itu semua akan dilakukan di belakang, jadi setelah meneliti untuk waktu yang lama, ia tidak dapat membiarkan Zhang Yu membuat tongkat pertama. Jika Zhang Yu membuat 4 tongkat, akan baik-baik saja bagi orang yang lebih aman untuk menyerahkan Zhang Yu kepadanya, tetapi tim pelatih khawatir Zhang Yu tidak akan bisa berlari cepat. Meskipun Zhang Yu dapat berlari selama lebih dari 11 detik dalam 100 meter, itu paling banter adalah level tingkat kedua, dan itu cukup untuk kompetisi tingkat perkotaan. Namun, dalam pertandingan provinsi level ini, level tingkat kedua tampaknya tidak cukup untuk ditonton. Setelah berdiskusi berulang kali, dan pertimbangan menyeluruh, tim pelatih akhirnya memutuskan untuk membiarkan Zhang Yulai mengambil alih 4 final pertempuran, dan Qi Sheng memberikannya kepadanya. Karena di antara para pemain dalam kelompok yang sama, teknologi komprehensif Qi Sheng adalah yang terbaik, dan penampilannya paling stabil, dan tidak akan ada masalah di posisi manapun. Jika jadwal berjalan dengan baik, Zhang Yu akhirnya mendapatkan tongkat, dan kemudian dia dapat maju sebanyak mungkin. Untungnya, banyak kota lain harus menghadapi masalah ini, jadi di babak penyisihan, mungkin tidak mungkin untuk lolos. Jika tim putra dapat mencapai final, dan kemudian kembali ke susunan pemain terkuat, itu mungkin tidak sia-sia. Lagi pula, untuk peringkat medali Zonghai saat ini, jika tidak dapat memengaruhi medali dalam kompetisi, peringkat tersebut tidak terlalu penting. Tim pelatih mengatur susunan pemain untuk semua grup, kemudian memberitahu kapten tim untuk segera mendaftar, dan kemudian mengatur pemain pengganti untuk bermain. Zhang Yu kemudian tahu bahwa dia berani mencintai 4 orang sejauh 100 meter, dan memiliki bagiannya sendiri, tetapi dia berpikir bahwa tidak ada kompetisi hari ini bahkan tanpa mengenakan seragam, dan dia juga mengenakan sepasang sepatu olahraga biasa. Tidak mungkin, sekarang tugas akan datang di akhir semester. Staf pelatih hanya dapat mengirim seseorang kembali ke pangkalan untuk membantu Zhang Yu mengambil barang-barang, dan pada saat yang sama membiarkannya bergegas ke lapangan untuk mempersiapkan pertandingan dan menunggu semuanya datang. Fan yang tertawa, saya tidak menyangka itu hanya penyesuaian aturan oleh panitia penyelenggara. Banyak tim yang berantakan, Xiaobo berkata dengan putus asa, ini tidak dapat dihindari. Anda hanya dapat menyalahkan para pemimpin tim dan pelatih dari berbagai tim karena tidak serius. Jika Anda serius dan bertanggung jawab pada awalnya, Anda tidak akan dapat datang ke pertandingan, hanya untuk menemukan kerentanan yang begitu besar. Tetapi satu hal yang sangat aneh, mengapa panitia penyelenggara pertandingan provinsi membuat penyesuaian peraturan seperti ini kali ini? Petik 2. Konon katanya jumlah atlet pengganti yang diumumkan oleh masing-masing tim terlalu banyak. Karena susunan pemain cadangan, banyak atlet yang tidak akan berpartisipasi dalam pertandingan. Mereka hanya menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke pertandingan olahraga untuk 1 putaran penyepuhan emas dan mencampur 1 orang yang telah berpartisipasi di provinsi tersebut. Namanya adalah Olimpiade. Hal ini membuat para pemain pengganti yang benar-benar cakap kehilangan kesempatan untuk berpartisipasi.
Biro Olahraga Provinsi sangat tidak puas dengan situasi ini, jadi saya berharap dengan cara ini, penggunaan celah ini di masa mendatang untuk berpartisipasi dalam Olimpiade dapat ditutup sepenuhnya. Dan kali ini provinsi memberi sedikit kesempatan kepada tim, dan tidak memotong papan, hanya satu pemain pengganti yang diminta untuk bermain. Konon mulai sesi berikutnya, semua pemain pengganti yang dilaporkan di setiap grup harus bermain, yang dianggap sebagai penghentian total. Suasana hati yang buruk, ternyata begitu. Meski begitu, sikap di provinsi ini masih sangat tegas. Tidak, sekarang hanya bisa dikatakan bahwa ada celah di pasar. Jika tidak diatur, situasi jual beli tempat pengganti tidak akan dikesampingkan. Situasinya bahkan lebih buruk. Bagaimanapun, pertandingan provinsi ditugaskan oleh masing-masing kota dan tidak memerlukan pemain. Jika Anda diharuskan memenangkan hadiah di level seperti pertandingan nasional, menetapkan batas minimum, dan bahkan jika Anda ingin memancing di perairan yang bermasalah, Anda tidak akan memiliki kesempatan. Petik 2. Itu benar, tetapi ada tempat yang tidak saya mengerti. Jika pengaturan dilakukan setelah kemenangan, bagaimana jika setiap kota hanya melaporkan daftar positif dan tidak melaporkan daftar pengganti? Bagaimanapun, kinerja pemain pengganti buruk, dan persaingan mengurangi persaingan tim. Lee, kalau begitu, bukankah aman untuk hanya melaporkan daftar kandidat jika Anda tidak melaporkan daftar pengganti? Petik 2. Ini memang masalah. Tetapi saya tidak berpikir masalah ini harus diabaikan di provinsi. Aturannya mungkin disesuaikan lain kali. Namun, bagaimana menyesuaikannya? Apa yang akan terjadi pada saat itu? Hanya bisa, itulah yang dapat dikatakan pada saat itu. Sepertinya itu hanya bisa terjadi. Saya harap semua orang dapat mengatasinya sekarang. Relay 4x100 meter putra Zonghai kini telah menyelesaikan pendaftaran pra-pertandingan. Daftar yang tampil adalah tongkat pertama unggulan ketiga Bao Yuan, tongkat kedua unggulan kedua Ma Xingcai, tongkat ketiga unggulan pertama Qi Sheng, dan tongkat keempat Zhang Yu. Tentu saja, taktik tim adalah tongkat pertama Bao Yuan dapat bermain lebih baik, dan kemudian menggunakan keunggulan kecepatan Ma Xingcai dan Qi Sheng untuk mencoba tetap berada di depan tim base kedua dan ketiga. Akhirnya, Zhang Yu bertanggung jawab untuk lari cepat. Peluang untuk lolos. Meskipun susunan pemain tim lintasan dan lapangan tidak sempurna, mengingat tim provinsi dan kota Huailin memisahkan grup AB, tidak ada lawan yang kuat di grup C, dan tim pelatih akhirnya merasa lega. Zhang Yu, yang hanya mengenakan satu set pakaian olahraga dan sepatu kets biasa, datang ke pinggir lapangan untuk mempersiapkan pertandingan, dan bahkan dia sendiri merasa sedikit menangis. Dan karena dia belum berpartisipasi dalam latihan pra-pertandingan 4x100 meter, itu juga acuh tak acuh terhadap proyek ini, jadi dia hanya bisa bertarung sekarang. Qi Sheng tidak merasakan apa-apa, tetapi Ma Xingcai dan Bao Yuan merasa sedikit aneh. Bagaimanapun, keduanya bekerja sama dengan Guo Ming untuk merencanakan Zhang Yu bersama sebelum pertandingan provinsi dimulai. Kemudian, masalah itu terungkap sepenuhnya. Orang-orang di tim sudah mengetahuinya, dan sebagai hasilnya, susunan utama 4x100 meter. Guo Ming akhirnya dipecat dari tim. Kalau dipikir-pikir, keduanya juga sangat menyesalinya. Oleh karena itu, Zhang Yu, yang tidak pernah berani mereka andalkan, terlalu dekat, agar tidak ditemukan oleh pihak lain untuk menyusahkan mereka sendiri. Kemudian, masuknya Zhang Yu ke proyek estafet sebagai pemain pengganti juga membuat Ma Xingcai dan Bao Yuan sangat kesal, tetapi untungnya, masuknya Zhang Yu ke tim hanya sebagai pemain pengganti, dan mereka tidak benar-benar memainkan permainan, jadi keduanya hanya bisa berpura-pura menjadi mata pada akhirnya. Saya tidak kesal lagi. Siapa yang tahu bahwa situasinya berubah tiba-tiba setelah itu? Penyesuaian aturan membuat bangku yang tidak perlu bermain, dan tiba-tiba menjadi pemain utama. Sangat memalukan untuk membiarkan Ma Xingcai dan Bao Yuan tidak bisa melarikan diri. Karena status Zhang Yu di tim lintasan dan lapangan telah menunjukkan pertumbuhan geometris. Meskipun Zhang Yu memiliki sedikit pengaruh di awal, itu tidak dapat memengaruhi situasi pemecatan mereka sebagai pemain utama. Tetapi situasi Zhang Yu saat ini adalah perubahan mendadak lainnya. Orang-orang sekarang memiliki 3 medali emas, 3 peran tingkat saudara yang tercatat di provinsi tersebut, dan bintang tim masa depan. Jika hal sebelumnya terjadi sekarang, mereka berdua akan menggunakan tumit mereka untuk memikirkannya dan tahu bahwa mereka pasti dipecat. Meskipun keduanya khawatir tentang bermitra dengan Zhang Yu sekarang,
hal semacam ini bukanlah yang dapat mereka katakan. Sekarang keduanya hanya berharap Zhang Yu tidak membenci mereka. Bagaimanapun, bagi para atlet berprestasi tinggi ini, sifat pensiun yang mulus dan disingkirkan oleh tim sangat berbeda. Oleh karena itu, keduanya juga diam-diam memohon kepada para dewa, berharap agar Tuan Zhang Yu tidak mengingat kehidupan penjahat itu, jadi jangan terlalu pelit. Untungnya, Qi Sheng tidak terlibat dalam memperbaiki urusan Zhang Yu pada awalnya, jadi tidak ada kebencian di antara keduanya, dan hubungan mereka relatif damai. Oleh karena itu, Qi Sheng hanya dapat dibantu oleh Zhang Sheng sendiri. Qi Sheng menggunakan celah antara awal permainan untuk membimbing Zhang Yu di pinggir lapangan tentang cara mengambil alih tongkat estafet dan beberapa tindakan pencegahan dalam permainan estafet. Meskipun mengambil alih hal semacam ini, tampaknya sederhana. Namun, jika menyangkut praktik di kehidupan nyata, itu tidak sesederhana yang dipikirkan. Jika itu hanya pertemuan olahraga sekolah biasa, itu tidak akan begitu sulit, karena pertemuan olahraga sekolah umumnya memilih untuk tidak berlari di tempat untuk mengambil tongkat estafet, dan kemudian berlari mengejar tongkat estafet, tentu saja, tidak ada kesulitan. Namun, ini adalah permainan provinsi. Para pemain di lapangan semuanya adalah master. Jika Anda tidak dapat memperoleh kecepatan di tempat, Anda tidak akan tahu bagaimana cara mati. Namun, jika Anda menjalankan tongkat estafet, itu tidak sesederhana yang terlihat. Jika Anda tidak sering berlatih saat-saat kritis, Anda pasti akan kehilangan rantai. Oleh karena itu, peralihan tongkat estafet membutuhkan kerjasama yang mulus dari kedua pemain, terutama semakin maju kompetisi, semakin baik kerjasama antara para pemain. Kompetisi provinsi cukup untuk label ini, tentu saja, Qi Sheng dan yang lainnya harus menganggapnya serius. Qi Sheng terus memberitahu Zhang Yu poin-poin penting dari pemindahan tongkat estafet, dan bahkan mulai berlatih di tempat. Ini membuat para pemain di kelompok lain yang menonton adegan ini di sebelahnya sangat terdiam. Meskipun semua orang tahu bahwa penggilingan senjata itu tidak menyenangkan dan ringan, tetapi ini adalah pertama kalinya saya melihat penggilingan senjata di tempat di pertandingan provinsi. Karena Zhang Yu sekarang adalah peraih medali emas ketiga, dengan gelar orang pertama di lintasan dan lapangan, semua orang mengakui kekuatannya. Sejujurnya, dia bisa datang untuk berpartisipasi dalam estafet 4x100 meter, yang benar-benar membuat orang lain sangat terkejut. Untungnya, para pemain di lapangan ini tahu bahwa acara lompat adalah kekuatan Zhang Yu, karena kejuaraan Zhang Yu semuanya adalah acara lompat, dan hampir tidak ada acara lari di dalamnya. Untuk mengatakan bahwa nomor lari gawang terkait dengan lari, tetapi bagaimanapun juga, lari gawang sebagian besar adalah melompat dan dilengkapi dengan lari, jadi jika mereka tahu bahwa Zhang Yu akan bermain, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Karena bagi para pesaing di bidang yang sama, jika kemampuan lari Zhang Yu benar-benar sekuat itu, mengapa ia tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam lomba lari 100 meter putra pada awalnya? Bagaimana mengatakan bahwa kandungan emas dan perhatian medali emas 100 meter putra juga harus membunuh item lainnya? Jadi untuk mengatakannya dengan jelas, 100 meter putra sama sekali bukan titik kuat Zhang Yu. Ketika Zhang Yu berlatih tongkat, lomba lari estafet 4x100 meter putra secara resmi dimulai. Pertama-tama, ada 8 tim di grup A. Tim terkuat adalah tim kota provinsi. Tim tersebut merupakan kombinasi emas dari pemain emas 100 meter putra Xiang Yu dan peraih medali perunggu Zhou Xiangrong. Kejuaraan lari 100 meter merupakan hit besar. Karena hanya 2 tim teratas dalam grup yang sama yang bisa langsung mendapatkan tempat. Kualifikasi, meskipun tim kuat pertama bersaing di grup yang sama, sebagian besar tim telah menargetkan grup kedua. Meskipun akan ada peluang tertentu untuk lolos di masa mendatang, ada terlalu banyak variabel berdasarkan poin kecil. Lebih baik memperjuangkan kuota langsung. Namun, pada saat ini, karena dampak dari sebagian besar badai pengganti, kekuatan keseluruhan telah terpengaruh, jadi untuk sebagian besar tim, pertandingan pendahuluan ini juga merugi. Tim provinsi adalah susunan pemain utama yang langka di babak penyisihan ini. Karena mereka tampaknya telah menerima berita itu sejak lama, tentu saja tidak mungkin untuk mengirim pemain pengganti sebagai batu sandungan. Setelah para pemain grup A secara resmi memasuki permainan, seluruh tim disesuaikan sebentar. Permainan secara resmi dimulai dengan senapan. Tim kota provinsi memang tim terkuat, hampir sejak awal permainan, ia bergegas ke depan, menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Pada akhirnya,
tim provinsi secara tak terduga memenangkan grup pertama, dan kota lain memenangkan grup kedua, tetapi mereka tampak lebih bersemangat daripada tim provinsi. Bagaimanapun, bisa keluar melalui kuota jalur langsung juga sangat mengasyikkan. Ini diikuti oleh pertandingan di grup B. Grup terkuat di grup B adalah kota Huailin, di mana peraih medali perak 100 meter putra Si Hao memimpin tim. Kota Huailin juga merupakan susunan pemain utama kali ini. Seperti tim provinsi, mereka belum memilih pemain pengganti, dan mereka juga merupakan tim dengan kekuatan penuh. Namun, 3 dari 4 pemain di kota Huailin memasuki final 100 meter putra. Sebenarnya, kekuatan keseluruhan mereka tidak kalah dari tim kota provinsi, jadi mereka juga merupakan salah satu juara paling populer dalam kompetisi ini. Tantang tim.